saya sangat percaya sama pendamping desa ya. Karena kenapa negara ini kemudian membangun sebuah sistem di mana ada desa, kemudian ada pendamping desa. Pendamping desa, ya, atau yang kita kenal dengan tim pendamping profesional. Tim pendamping profesional ini ada 4 tingkatan. Level paling bawah itu namanya pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini tugasnya adalah mendampingi langsung desa-desa itu. Kemudian ada namanya di atas tuh pendamping teknik, pendamping tenaga infrastruktur. Ada pendamping pemberdayaan. Jadi 2 pendamping setiap kecamatan. Di level kabupaten itulah lagi pendamping, namanya tenaga ahli. Tenaga ahli itu ada 5. Ada infrastruktur, ada pemberdayaan ekonomi, pembinaan. Yang jelas di situ di level kabupaten itu ada 5 kurang lebih. Begitupun juga di provinsi, begitupun juga di pusat. Semua ada. Ada 5 juga. Iya. Setiap itu. Tergantung setiap kebutuhan. level ada 5. Tergantung kebutuhan setiap daerah. Kira-kira untuk menjadi pendamping desa yang profesional ini gimana itu caranya? Ya, saya kira salah satu cara negara untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa dengan hadirnya pendamping desa tadi, ini bisa meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Karena kenapa? Biasanya kalau pendamping desa itu mereka diberikan pengetahuan, informasi terkait regulasi. Yang mana kapan misalnya hari ini atau besok ada regulasi yang baru, maka tugas pendamping desa untuk memberikan sosialisasi sekaligus arahan kepada aparat desa. Bagaimana mekanisme perekrutannya? Ya, itu terkait mekanisme perekrutan, ini kan ada beberapa syarat, ukuran. Yang paling pertama itu adalah dia harus memiliki jasa sarjana, iya kan? Kemudian sarjana apapun. Kalau untuk pendamping lokal desa, beda kalau pendamping tenaga infrastruktur. Itu harus ada 2 jurusan di situ. Kalau bukan sipil, arsitek, gitu. Ada pemberdayaan juga. Itu kalau pemberdayaan biasanya kebanyakan orang-orang yang ngambil jurusan-jurusan misalnya sosial kemasyarakatan. Jadi setiap level tuh masing-masing mereka sudah dibekali dengan ilmu untuk bagaimana terkait regulasi, terkait bagaimana pengelolaan desa. Gitu. Pembekalan apa saja yang mereka dapatkan? Ya, kalau bicara pembekalan sih sebenarnya banyak hal. Ya, kalau kita lihat postur dana desa, itu dana desa ini kan banyak masalah sebenarnya ini. Di desa ini banyak masalah sebenarnya. Makanya negara menciptakan sebuah aturan melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dan ini dana desa ini kan baru kucur 2015, Bang. Ya. Baru kucur 2015, tapi aturan itu undang-undangnya udah ada tahun 2014, mohon maaf. Tahun 2014, nomor 6 tahun 2014, di mana desa punya 2 kewenangan. Ya, apa itu? Yang pertama adalah kewenangan lokal desa. Yang kedua, kewenangan hak asal usul desa. Jadi 2 kewenangan ini yang kemudian menjadi salah satu pijakan dasar pemerintah desa untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Kira-kira seperti apa nih program yang akan kita laksanakan? Makanya lagi-lagi saya katakan bahwa pemerintah kabupaten itu tidak bisa mengintervensi desa. Itu nggak bisa. Intervensi dalam hal apa? Soalnya begini, dana desa ini kan sudah ada undang-undang yang mengatur terkait kewenangan mereka. Jadi desa bisa berdiri sendiri, bisa berotonomi sendiri gitu. Sebenarnya dengan adanya undang-undang desa ini, pemerintah kabupaten tidak bisa mengintervensi melalui program-program kabupaten, itu nggak bisa. Jadi contohnya misalnya begini. Pemerintah kabupaten punya program penanaman tanaman semusim atau pola tanam semusim ya misalnya, yang dimana pemerintah kabupaten menginstruksikan kepada seluruh desa-desa untuk menganggarkan dalam dana desanya untuk pembelian traktor misalnya, untuk program penggarapan sawah misalnya, atau program cetak sawah misalnya, atau mungkin penanaman secara bersamaan di semua desa misalnya. Itu pemerintah kabupaten nggak bisa mengintervensi. Kalau misalnya ada pemerintah kabupaten yang melakukan intervensi, silahkan aparat desa atau kepala desa silahkan melaporkan melalui sistem informasi desa. Kemendes itu punya sistem informasi desa. Sebelum informasi desa tadi, ya. Berarti semua desa itu
punya kemandirian menentukan programnya sendiri. Punya kemandirian. Jadi sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Ya, betul. Oh, okay. Yang jelas ada yang namanya skala prioritas ya. Artinya begini, skala prioritas ini kan sudah ada aturan yang dibuat oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa ini kan dia buat rule semacam, oh ini loh yang harus dilaksanakan oleh desa-desa kita. Jadi mereka membuat semacam peraturan desa. Kalau sekarang itu yang terbaru peraturan desa nomor 8 tahun 2022. Cuman di situ memang sudah mengatur terkait seperti apa sih program yang harus dilakukan. Misalnya terkait bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional, bagaimana pengatasan kemiskinan, bagaimana desa wisata, itu diatur dalam program prioritas. Dengan adanya 3% tadi ini sebenarnya menurut saya ini harus, terutama penegak hukum ya, terutama penegak hukum itu harus melakukan fungsi pengawasan, ya toh, untuk jangan sampai dana itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini jangan sampai laporan pertanggungjawaban hanya di atas kertas, tapi realisasinya tidak seperti apa yang ada di atas kertas tadi. Justru yang ada bagaimana dia memperkaya dirinya melalui dana operasional tadi. 1 miliar, 3% sama dengan 30 juta ini, Bung Imam. 30 juta itu digunakan untuk kegiatan pribadi itu besar itu. Apalagi katanya boleh menggunakan dana tersebut untuk menjamu pejabat-pejabat dari kabupaten. Ya. Memang harus dijamu itu pejabat-pejabat dari kabupaten. Ini di sini masalahnya nih. Kenapa saya bilang masalah dengan dana 30? Karena itu terkait ada poin 1 di Perdes tuh, di peraturan desa nomor 8. Ada poin 1 yang di situ menerangkan tentang koordinasi. Ketika ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat ke desa itu, maka desa itu bisa menggunakan biaya operasional tadi. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana misalnya kalau pemerintah kabupaten melaksanakan BIMTEK misalnya, atau ada pihak ketiga yang melaksanakan BIMTEK, yang notabene BIMTEK ini sebenarnya belum menjadi kebutuhan pemerintah masyarakat di bawah, yang dianggap bahwa BIMTEK yang perlu diberdayakan sebenarnya masyarakat, bukan aparatnya, ya. Ini kan kebanyakan begini kan, kepala desa kita ada aja nih. Ada yang pergi ke Lombok, ada yang pergi ke Bali, tahu-taunya ke sana ya selfie, cuci mata. Jadi menurut saya itu mubazir ya, mubazir. Karena kenapa? Karena justru itu menjadi jalan aparat pemerintah desa kita untuk memanfaatkan biaya operasional tadi. Karena ada diatur. Koordinasi itu bisa dijadikan sebagai alasan. Bagaimana kalau misalnya pihak ketiga menghadirkan kegiatan BIMTEK dan itu di backup oleh pemerintah daerah, kemudian ada instruksi yang turun, itu gimana? Ya tetap pasti namanya koordinasi kan? Ya. Karena ini menjadi kebutuhan pemerintah kabupaten yang harus dipenuhi. Ya kan? Bisa saja ada kerjasama. Selama ini pelaporan dana desa itu bagaimana?